Satu. Selamat sore bagi yang di Indonesia dan selamat malam bagi yang di Jepang ya. Sahabat-sahabat PPIO semua nih. Mungkin balik lagi kita di acara sharing alumni yang ketiga. Ya, seneng banget ya kali ini saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Akmal sebagai moderator malam hari ini. Bisa nemenin sahabat-sahabat semua. Kali ini kita bakal bahas tentang bekerja dan mencari kerja di Jepang. Pasti sahabat-sahabat semua nih nggak sabar nih dengernya kan. Pokoknya stay terus selama 1 jam, 1,5 jam ke depan. Terus nanti kalau misalkan ada pertanyaan, jangan ragu dan jangan gelisah. Langsung aja tanya bisa lewat raise hand di apa nih? Di fitur Zoom-nya atau langsung aja chat di fitur Zoom-nya juga ya. Baik, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Mbak Indah sebagai rekrutmen konsultan. Selamat malam semua. Ya, selamat malam Mbak Indah. Terus ada Mas Samsul sebagai asisten profesor di Okayama University. Malam semuanya. Ya, malam Mas Samsul. Dan yang terakhir ada Mas Stanley sebagai mahasiswa KB University yang akan bekerja nih bentar lagi sebagai Global Selamat malam Division in semuanya. Construction Company. Waduh, luar biasa nih narasumber kita pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, langsung aja kali ya kita ke perkenalan lebih lanjut. Eh, Perkenalannya menyertai nama, lulusan sekolah atau universitas mana, terus sekarang bekerja di perusahaan di bidang apa dan di daerah mana, mulai bekerja tahun berapa dan sudah berapa lama bekerja. Mulai dari Mbak Indah mungkin ya. Saya duluan nih. Ya, Oke. kan ladies first, Mbak. Oke. Perkenalkan, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Triantika. Sebelum datang ke Okayama University, saya di Indonesia S1-nya lulusan sastra Jepang di sebuah universitas swasta di Jakarta. Saya lulus kuliah itu tahun 2010. Dari situ saya sempat kerja dulu 5,5 tahun di perusahaan di sebuah bank Jepang di Jakarta. Dari situ saya ikut kayak premaster sekolah persiapan untuk ujian masuk S2. Tahun 2017 saya alhamdulillah lulus ujiannya. Di bulan April itu masuk ke Graduate School of Social Science and Humanities, jurusannya Cultural Anthropology atau Antropologi Budaya. Saya lulus tahun 2019, bulan Maret, terus sempat kerja di Okayama selama 2 tahun dari 2019 sampai 2021, itu di perusahaan ekspor impor parts mesin sebagai asisten marketing. Terus 2021 bulan September saya pindah ke Tokyo, sekarang kerja di Kumiai itu sebagai rekrutmen konsultan untuk yang pemagang sama Tokutegino. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya mungkin bisa ke Mas Samsul ya. Hai. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya dari Okadai juga ya, sama kayak Mbak Indah, dari Okadai juga. Sempat ikut pertukaran pelajar dulunya ke Okayama University atau Okadai 2016, 1 bulan. Setelah itu baru lanjut lagi studi 2017 sampai 2020. Kemudian pulang ke Indonesia. Setelah itu baru kembali lagi tahun lalu bulan Oktober. Baik, terima kasih Mas Samsul. Terus yang terakhir nih Mas Stanley.
Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Feby Tanli. Saya asal Karawang dan saya berbeda dengan senior-senior saya. Saya bukan dari Okayama University, tapi saya dari Kibi International University. Saya menempuh program double degree-nya di salah satu dengan salah satu universitas swasta yang ada di Karawang dan dengan Kibi. Setelah lulus, saya juga melanjutkan studi saya S2 di Kibi juga dengan mengambil sosiologi seperti itu. Cukup. Baik, terima kasih Mas Stanley. Terus selanjutnya nih ada pertanyaan. Boleh nggak nih cerita sedikit kenapa teman-teman narasumber semua ini memutuskan untuk kerja di Jepang? Mulai dari Mas Stanley mungkin sekarang. Oh, dari saya sekarang. Kenapa memutuskan kerja di Jepang? Ya. Sebelumnya saya sudah pernah ke Jepang itu tahun 2013 sebagai peserta magang. Nah, sebelumnya peserta magang, setelah itu habis kontrak, lalu ditempatkan di cabangnya yang ada di Indonesia, sekaligus saya mengambil S1 saya di sana, di Karawang. Lalu setelah itu saya berpikir untuk memutuskan lagi menempuh studi saya di Jepang. Lalu sebenarnya saya nggak ada tujuan untuk bekerja di Jepang. Saya ingin berkontribusi untuk negara saya tadinya. Tapi berhubung dapat tawaran di perusahaan yang ada di sini, jadi saya ambil di sini. Gitu. Iya, untuk informasi aja, saya sebetulnya baru akan bekerja di dunia kerja Jepang ini. Gitu. Jadi experience saya mengenai pengalaman kerja itu mungkin masih lebih banyak senior-senior saya dibanding saya, karena saya baru memulai. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Stanley. Selanjutnya Mas Samsul, boleh di-share kenapa memutuskan untuk kerja di Jepang? Ya, terima kasih Mas Akmal. Ya. Kalau untuk saya sebenarnya sebelumnya kerja di Indonesia ya sebagai pengajar juga di Indonesia, seperti di Surabaya. Nah, kemudian juga tidak berencana untuk bisa menjadi akademisi juga di Jepang. Tentunya waktu itu ada tawaran juga dari sini. Ya, sebenarnya lowongan itu terbuka ya. Untuk kemudian saya dapat info dari pembimbing saya yang dulu, pembimbing pendamping, terus kemudian saya coba melamar dan alhamdulillah masuk sebagai kandidat yang diterima. Alhamdulillah, mantap Mas Samsul. Baik, selanjutnya boleh ke Mbak Indah. Sebetulnya nggak ada alasan khusus sih untuk kenapa saya memutuskan kerja di sini, karena dari awal sebetulnya setelah lulus S1 itu saya pengen lanjut S2 ke Jepang dari awal. Cuman karena dari orang tua saya bilang cari uang sendiri kalau mau lanjut S2. Jadi ya saya kerja dulu, udah nabung, ya lanjut S2, dari situ ya ada kesempatan untuk kerja di Jepang, kenapa enggak dicoba gitu. Ya udah akhirnya lanjut dari 2019 sampai sekarang. Oh, baik. Terima kasih Mbak Indah. Mantap ya narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke Mbak Indah dan Mas Samsul dulu nih yang mungkin udah ada pengalaman untuk kerja di Jepang. Boleh dong share tentang job desk kerjanya apa, terus kesehariannya kerjanya seperti apa, terus misalnya masuk kerja jam berapa, terus
pulang jam berapa, terus misalkan ada lembur atau enggaknya gitu. Terus di tempat kerjanya itu full bahasa Jepang atau bahasa Inggris gitu. Oh, hai, hai. Mas Samsul duluan, Mas Samsul. Boleh, Mas Samsul Baik, dulu. baik. Oke. Ya, sebenarnya ya karena ini saya bagiannya di akademisi, ya, di UKD ini, saya basicnya juga kurang kuat juga untuk Nihongo, jadi double ya, ada Nihongo juga pakai Inggris juga, Ibu juga. Nah, kemudian pekerjaan sehari-hari ya membantu pekerjaannya profesor utama, karena tidak bisa dihandle sendiri oleh beliau. Jadi ada beberapa bagian yang perlu saya handle, perlu saya manage, atau perlu saya atur juga. Ada yang kaitannya dengan mahasiswa, terutama untuk yang Ryukaguse. Kemudian juga ada kaitannya dengan mahasiswa Nihonjin asli. Ya. Kemudian selain itu mengerjakan beberapa proyek dari profesor utama, seperti itu. Kemudian untuk sistem kerja, kalau untuk saya ini sebenarnya saya kontrak gitu ya, kerjanya kontrak. Jadi di awal ini dari bulan 10 sampai bulan ini itu OJT istilahnya, on job training atau testing dulu ya, masa tes, masa percobaan. Nah, alhamdulillah di 2 minggu lalu hasilnya keluar untuk bisa diperpanjang. Jadi masa kerja saya perpanjang mulai dari April depan itu sampai tahun depan itu diperpanjang. Kemudian untuk jam kerja, bagi yang administratif setahu saya itu informasinya ada jam kerja fix dari pagi sampai sore. Kemudian bagi yang di akademisi itu sifatnya adalah adaptif gitu. Jadi kami setiap akhir bulan itu diminta untuk mengirimkan timetable gitu. Jadi jam berapa masuk, jam berapa pulang gitu. Jadi sifatnya adaptif. Kemudian dari situlah itu nanti dicek kembali kondisinya. Apakah ini masuk dalam kondisi yang perlu istirahat dulu 1 hari, ataukah yang perlu diberikan istirahat 2 hari seperti itu. Oh. Baik. Terima kasih, Mas Samsul. Ya. Mungkin selanjutnya Mbak Indah, boleh? Kalau saya jam normalnya kalau misalnya lagi nggak keluar kantor itu jam 9 sampai jam 6. Istirahat 1 jam itu sama normal kayak gitu. Tapi kalau misalnya keluar kota, karena kebetulan untuk kerjaan saya sebetulnya ada 2. Yang satu memang mengurusi pemagang, yang kedua adalah rekrutmen konsultan untuk yang Tokutegino. Jadi kalau misalnya dari pemagangnya mau jadi Tokutegino itu bisa saya cariin kerjaannya di perusahaan yang mana. Itu kalau yang saya sebagai rekrutmen konsultan biasanya saya di kantor. Cuman kalau misalnya untuk mengurusi pemagangnya, biasanya saya akan keluar kota. Nah, di Kumiya yang sekarang megangnya dari Jepang atas sampai ke bawah. Saya biasanya megang di daerah ada Iwate, Kanagawa, sekitaran Tokyo sama Chiba. Jadi kalau memang pun tiba-tiba ada apa-apa, saya mesti langsung keluar kemana-mana kayak gitu. Jadi kalau udah saat keluar itu udah di luar dari jam 9 sampai jam 18 tadi. Tergantung aja selesainya jam berapa. Kalau misalnya selesainya malam ya saya nyampe apatonya malam kayak gitu. Kayak gitu sih. Cuman nanti akan ada pas misalnya selesainya misal sampai malam benar-benar tayo di luar sampai malam, besok paginya itu nggak akan masuk dari jam 9, tapi kayak ada apa sih namanya disesuaikan gitu. Bisa masuk agak lebih siang, tapi nanti pas pulangnya juga agak lebih malam. Yang pasti tetap 8 jam kerjanya kayak gitu. Untuk job desk-nya sendiri tadi udah saya bilang ya yang ngurusin pemagang, kalau mungkin Mas Stanley udah tahu ya gimana yang diurusinya macam-macam karena kalau sama pemagangnya kita pakai bahasa Indonesia, tapi kalau di kantor semuanya 100% pakai bahasa Jepang. Jadi nggak ada yang pakai bahasa Inggris karena kebetulan
beberapa bulan ini saya sempat megang pemagang dari Filipina, jadi ngomongnya pakai bahasa Inggris karena mereka juga nggak bisa pakai bahasa Jepang. Saya juga nggak bisa pakai bahasa Tagalog, jadi mau nggak mau di tengah-tengah pakai bahasa Inggris. Ya, jadi penerjemah, terus urusin dokumen segala macam yang diurus untuk mengurus pemagangnya untuk datang dari Indonesia ke sini, itu juga banyak dokumen yang harus dibikin dan diurus ke mana namanya imigrasi atau ke OTIT, itu Kiko namanya, yang urusin pemagang yang ada di Jepang. Kayak gitu sih kalau untuk yang bidang administratif. Oh, baik. Terima kasih, Mbak Indah. Ya, selanjutnya nih, kita lanjut ke Mas Stanley sekarang. Kan Mas Stanley baru persiapan nih, mau masuk kerja. Ya, betul. Apa udah kebayang nih nanti kerjanya kayak apa? Atau mungkin udah belajar-belajar dulu sebelum masuk kerjaan gitu? Oke. Boleh. Sebelumnya, job desk saya nggak jauh beda sama Mbak Indah. Saya juga mengurus peserta magang dan juga teman-teman TG gitu, Toko Tegino gitu. Berhubung bulan 1 kemarin saya sudah ada kunjungan ke perusahaannya. Nah, jadi perusahaan saya kan di bidang konstruksi ya. Nah, saya sama sekali nggak ada pengalaman di bidang konstruksi itu, jadi saya beli buku-buku yang berhubungan dengan konstruksi gitu, bahasa jurusan konstruksinya gitu. Jadi dari sekarang saya Ini apa menghafal. Mas Kenchiku Daiku? Taking. Saya ini Katawaku Seko. Katawaku ya. Ya. Saya juga konstruksi soalnya. Oh gitu. Iya. Aduh. Indah. Jadi umumnya sih penerjemah, baik itu dokumen dan lain sebagainya, dan juga ada kegiatan ini juga pembelajaran bahasa Jepangnya untuk anak-anak magang yang baru saja tiba di Jepang, karena kan membutuhkan bahasa Jepang ya, karena belum begitu bisa berbicara, jadi mengajar bahasa Jepang di malam harinya gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau boleh tahu jam kerjanya udah ada ini? Jam kerjanya kalau di surat kontrak itu jam 8.30 sampai jam 5.30. Tapi kalau ada hari untuk mengajar dari jam 7 sampai jam 9 itu 2 jam ya, dihitung hari kerja. Tapi setelahnya hari berikutnya itu kan yang awalnya jam 8.30, jadi masuknya 10.30 gitu. Oh. Jadi fleksibel waktunya. Tergantung ada kelas mengajar atau tidaknya begitu. Oke, siap kalau begitu. Lanjut aja berarti ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di Jepang itu pas awal-awal itu kan pasti ada OJT ya, sama kayak yang disebutkan Mas Samsul tadi ya. Itu boleh di-sharing nggak mungkin OJT-nya berapa bulan? Terus mungkin boleh di-share juga persiapan sebelum OJT atau pas OJT-nya itu gimana gitu. Dari siapa ya? Dari Mas Stanley boleh? Boleh. Ya. Oke ya. Untuk OJT-nya di surat kontraknya sih ada masa training 3 bulan ya. Nah, jadi untuk menghafal proses kerja dan juga alur job desk-nya bagaimana begitu. Jadi ada training sekitar 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan itu ya normal seperti karyawan-karyawan lainnya begitu. Mungkin bisa ada lembur dan lain sebagainya. Berarti kalau untuk Mas Stanley untuk masa 3 bulan itu udah bisa masuk ke pengajaran bahasa Jepang belum atau belum? Sudah. Jadi kan kebetulan di tempat kerja saya itu ada senior saya 1 orang. Jadi karena nggak ke handle gitu. Jadi
rekrut lagi pekerja asal Indonesia juga begitu. Oh, gitu. Baik, baik. Siap. Mungkin selanjutnya boleh Mas Samsul. Tadi udah sedikit dijelasin, mungkin bisa lebih detailnya. Ya, kemarin ya masih ya masa percobaan dari masuk sampai bulan ini ya. Di masa percobaan ya, masa adaptasi sebenarnya, masa adaptasi dengan lingkungan baru, kemudian pekerjaannya apa saja, kemudian tempatnya di mana, kemudian mengerjakan apa saja, ya, itu dikenalkan semuanya. Tapi sifatnya itu tidak pasif ya, tapi lebih ke aktif. Jadi apa yang dikerjakan, kemudian prosesnya seperti apa, kita harus tanya terlebih dahulu. Kita harus tanya, kita yang tanya ya. Jadi bukan mereka yang menyiapkan, kemudian kita mengikutinya, tidak. Jadi ya terjun di lapangan udah, kemudian apa yang saya nggak ngerti udah langsung tanya apa-apa, sehingga bisa mengikuti ritme dari staf-staf lainnya juga gitu. Terutama lebih ke ritme pekerjaan dari profesor utama seperti apa gitu. Baik, baik. Itu berarti full dari profesor utama atau gimana, Mas Samsul? Kalau boleh sharing sedikit. Untuk training misalkan dari awal full sama profesor utama atau beda-beda? Oh iya, beda-beda. Ada yang sama profesor utama, kemudian dengan rekan kerja di associate professor atau assistant professor yang lain, sama juga dengan pihak administratif kampus juga. Jadi ke beberapa bagian. Nah, semuanya mostly mereka in Nihongo. Jadi saya harus segera mengejar ketertinggalan itu, ataupun kalaupun saya nggak bisa, ya bagaimana akhirnya saya bisa mendapatkan informasi itu, apakah dengan bawa Google Translate ataupun yang lain, yang pasti harus bisa dapat apa yang diperlukan itu. Baik, baik. Terima kasih Mas Samsul. Selanjutnya boleh Mbak Indah. Ya, saya kan sebetulnya ini perusahaan kedua ya kalau untuk kerja di Jepang sendiri. Kalau untuk saya coba jelasin salah dua-duanya karena agak berbeda bidangnya. Yang sebelum perusahaan pertama yang di Okayama itu sama sih sebetulnya, memang ada yang namanya dibilang OJT karena saya dua-duanya kan karyawan tetap ya, jatuhnya karyawan tetap, tapi memang seperti di Indonesia itu pasti ada kayak masa percobaan 3 bulan. Itu dua-duanya ada masa percobaan 3 bulan, dalam artian kita baru masuk ke perusahaan itu, kita belum tahu kerjaannya kayak gimana, ya sama kayak Mas Samsul sih, yang Mas Samsul bilang kita harus ngejar sendiri gitu. Ya, yang dari bahasanya yang kita nggak tahu, apalagi saya sebelumnya bekerja di perbankan, terus yang pertama kali di Okayama itu kerja di bidangnya ekspor impor yang bahasanya benar-benar beda. Mau nggak mau saya ngejar itu biar ngerti gitu, maksudnya ekspor impor dari Indonesia, dari Jepang ke Indonesia itu kayak gimana, aturan pengirimannya kayak gimana. Terus pas pindah ke yang sekarang juga beda lagi, karena mau nggak mau saya harus tahu yang tadi seperti Mas Stanley bilang, bidang-bidang untuk pekerjaan Jisusei-nya itu apa. Karena selain ada bidang konstruksi itu sebenarnya kan banyak ya Jisusei, pemagang itu kerjanya di bidang masing-masing. Nah, untuk bidang konstruksi itu pun terbagi lagi ke, kalau nggak salah ada sekitar 20 atau 30-an lagi. Nah, itu satu-satu harus tahu. Dan kita pas untuk mengejar bahasanya itu yang sebetulnya susah. Kalau untuk ngelihat mereka ngapainnya sih ya tinggal dilihat aja, oh iya kerjaannya begini, bahasa Indonesianya ini tahu. Cuman nanti pas kita harus dijelasin ke orang Jepang, kalau misalnya orang pemagangnya itu kan dia pasti ngejelasin ada kesusahan, ada kesulitan apa, pasti cerita gitu. Nah, dari situ kita harus tahu mereka ngerjain apa, itu bahasa Jepangnya apa, biar nih orang Jepangnya ngerti gitu loh. Itu yang susah sebetulnya. Jadi yang namanya dalam bahasa Jepang tuh semong yogonya tuh tiap bidang pekerjaan itu beda-beda. Jadi mungkin di Mas Samsul ngajar
di bidangnya Mas Samsul itu Semong Yogonya yang saya nggak tahu, tiba-tiba saya nyemplung ke sana pasti saya juga nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi mau nggak mau, memang kalau di Indonesia mungkin sama sih, cuman kita tahu bahasa Indonesianya. Kalau di Jepang itu bahasa Semong Yogo itu benar-benar berbeda dengan bahasa biasa yang dipakai orang-orang yang sehari-hari, walaupun dia udah bisa bahasa Jepang, cuman yang dipakai orang sehari-hari itu biasanya nggak akan keluar kalau kita nggak kerja di bidang itu. Kayak gitu. Itu yang bakalan bener-bener challenge banget sih untuk awal-awal kerja di Jepang. Kayak gitu. Baik. Tambahan nih buat Mbak Indah, boleh sharing mungkin pas mau pindah ke perusahaan di Jepangnya itu gimana ya? Sulit nggak prosesnya atau misalkan apa ya? eh Kayak dokumen-dokumennya atau apa gitu. Mungkin boleh di-share sedikit. Kalau untuk cari kerjanya lagi itu kemarin saya sempat beberapa kali mensetsu juga sama lewat kayak apa sih namanya? Apa yang My Navy yang kayak gitu-gitu deh. Oh, Apa namanya itu? ya, Pokoknya yang rekrutmen gitu ya? rekrutmen itu sempat daftar juga lewat email apa segala macam, sempat wawancara, terus sempat ya biasa ditolak apa segala macam, itu beberapa kali banyak, ada juga dikenalin dari teman, ayo coba mensetsu, udah sampai di tahap nego gaji waktu itu, terus nggak pas, ya saya yang nggak pas sama sayanya, saya tolak kayak gitu sih. Cuman kalau untuk masalah dokumen, karena kebetulan saya dapat visa kerjanya 5 tahun, jadi nggak ada masalah sih waktu itu. Jadi saya cuma pindah ke perusahaan yang baru, cuman saya mesti lapor ke imigrasi. Kalau saya tadinya bekerja di sini dari tahun segini sampai tahun segini, sekarang tahun segini, waktu itu 2019 sampai Agustus 2021, terus mulai dari September 2021 sampai sekarang saya pindah di perusahaan ini, itu ada, kita harus lapor panjang. Tapi kalau misalnya batas visanya pendek, itu mau nggak mau nanti perubahan visanya tetap visanya sama, cuman perubahan batas waktu visanya kan pasti akan harus diperbaharui lagi ya. Nah, pas diperbaharui lagi itu di perusahaan yang baru. Semua surat dokumen segala macamnya itu akan diurus ya, bukan akan dibuat oleh perusahaan yang baru. Nanti kalau mereka mengurusin ya alhamdulillah, kalau enggak kita yang bawa sendiri ke imigrasi kayak gitu. Oh, baik. Terima kasih Mbak Indah. Sama ada tambahan nih dari buat Mas Samsul. Kirain ke saya lagi. Sekarang Mas Samsul tambahannya. Boleh sharing bedanya jadi asisten profesor di Jepang sama di Indonesia? Iya. Iya. Gimana ya bedanya? Secara pekerjaan mungkin umumnya sama ya, kalau ditarik secara umum. Tapi secara teknis memang berbeda. Kalau ada istilah ya di Indonesia, ada istilah asisten profesor atau bisa disebut sebagai jenjang akademik ya, jenjang akademik dosen di Indonesia. Tapi umumnya kita mengenal dengan sebutan dosen gitu ya di Indonesia. Nah, di sepengalaman saya dulu ketika jadi dosen itu selain mengajar sebagai tugas pokok, itu juga ada tugas tambahan lain ya, atau disebut dengan tugas administratif ya gitu. Nah hal itu kadang ya agak berbeda ya, penangkapan ataupun perlakuannya antara tugas administrasi maupun tugas utama. Nah di sini ya, selama masa percobaan saya di sini, saya mengalami hal yang berbeda, di mana ketika saya di sini itu fokus dengan tugas pokok saja, ya, fokus dengan tugas pokok. Kalau tugas pokok saya ada dari ketika saya masuk di dalam kontraknya itu ada 5 yang tertulis, maka 5 itu yang jadi fokus, dan sebisa mungkin tetap harus aktif di sana. Nah, kemudian ketika di Indonesia ya,
itu ada istilahnya tetap ada jenjang karir juga ya, dosen muda, kemudian jabatan akademik sampai yang tertinggi sebagai full professor gitu. Kalau di sini pun saya awalnya masuk di assistant professor yang itu bukan pekerja tetap ya, bukan pekerja tetap ya di Okadai. Jadi kalau tadi awalnya saya kontrak awal itu 6 bulan, nah setelahnya ini saya ada perpanjang mulai bulan April itu 1 tahun. Nah kemudian nanti di akhir periode nanti akan dievaluasi kembali, kemudian diperpanjang lagi setahun. Jadi perpanjangan itu setiap tahun, gitu. Setiap tahun dan perlu harus dievaluasi. Maka selama proses dari awal sampai proses itu berjalan ya harus menunjukkan performa terbaiknya. Jadi harus based on performance gitu. Tapi mungkin kalau di Indonesia agak berbeda, selain performance bisa jadi patokan, tapi bisa jadi performance bukan patokan. Ya, mungkin karena senioritas dan sebagainya bisa jadi itu jadi patokan malah, bukan jadi segi performance seperti itu. Baik. Terima kasih Mas Samsul. Oke, selanjutnya mungkin kita ke topik selanjutnya ya. Tentang lingkungan kerja nih, mungkin boleh sharing sedikit. Kalau dari Mas Stanley, mungkin setelah survei ke tempat kerja, mungkin lingkungan kerjanya ada gambaran seperti apa. Terus mungkin pas lihat lingkungan kerjanya, oh antara pekerja satu dengan pekerja lain hubungannya gimana, baik atau gimana gitu, boleh di-sharing. Gimana ya? Saya kan di bidang konstruksi. Jadi saat saya kunjungan perusahaan kemarin itu, saya keliling-keliling perusahaannya, dan sama sekali saya nggak ada yang ngerti gitu. Di bidang konstruksi itu. Iya, Oh. karena baru pertama kali ya, konstruksi itu. Tapi dari segi hubungan antar pekerjanya itu cukup baik. Jadi antar pekerjanya itu ramah dan juga gimana ya? Sepertinya enak diajak kerja bareng gitu. Jadi ini salah satu challenge buat saya juga nih di dunia baru di bidang yang belum saya kuasai gitu. Mungkin saya juga perlu belajar banyak dari Mbak Indah juga. Nanti tolong sharing-sharing juga ke saya, Mbak. Semangat Mas Stanley. Siap. Baik, selanjutnya mungkin boleh ke Mbak Indah nih. Lingkungan kerja sama mungkin hubungan dengan rekan kerja atau atasan mungkin. Saya sharingnya 2 tempat aja ya, berarti soalnya agak beda budayanya. Jadi kalau di Jepang itu gimana ya, tiap perusahaan punya budayanya masing-masing. Kalau yang saya tangkap ya, yang saya tangkap sekarang. Jadi di perusahaan yang sebelumnya karena saya sebagai asisten marketing, jadi memang di dalam ya, naiking namanya kalau di sini di Jepang. Jadi untuk di Jepang itu masih ada budaya yang namanya uchi sama soto. Itu benar-benar di perusahaan Jepang itu masih ada. Uchinya itu biasanya yang karyawan perempuan. Rata-rata. Sotonya itu yang keluar laki-laki, marketingnya. Nah, kalau untuk di perusahaan yang pertama yang di Okayama itu, karena saya naiking berarti di dalam, itu kita asisten marketing semuanya ngurusin dokumen, mulai dari proses buat ekspor impor, pemesanan barangnya, yang minta ada request permintaan barangnya apa, kita yang pesan barang, terus dari proses semua sampai packing apa segala macam itu kita semuanya. Nah, untuk yang laki-lakinya biasanya mereka marketing, jadi keluar untuk yang nganterin barangnya, kalau misalnya bukan yang keluar negeri ya, yang di Kokuna, yang di Jepang, sekitaran Okayama, mereka langsung datang sekalian ngomong apa segala macam kayak gitu. Nah, itu masih kerasa banget sih memang. Kayaknya kalau untuk perusahaan menengah, kecil dan menengah, kalau di Jepang rata-rata uchi dan sotonya itu masih kuat. Lalu kalau untuk yang di Kumiai sekarang ini, kita karena semuanya banyak orang asing juga, jadi kalau di Kumiai saya itu nggak cuma pegang orang Indonesia bahkan pemagangnya baru akhir-akhir ini banyak, karena setelah pandemi
sebelum-sebelumnya malah lebih banyak Vietnam, Myanmar, dari Cina. Jadi memang staffnya itu nggak cuma orang Jepang, tapi ada yang staff orang Vietnamnya banyak, ada juga yang orang Cina, ada orang Myanmar juga, sama orang Indonesia. Jadi kita semua di dalam itu pakai bahasa Jepang, cuman di mana gitu, ada di pojokan mana ada yang bahasa Vietnam, di pojokan mana ada yang bahasa Indonesia gitu tiba-tiba. Gitu. Jadi benar-benar yang apa ya, beragam dan benar-benar beda gitu. Dan di Kumiai sekarang pun kalau kita kan ada atasan ya. Biasanya kalau atasan di sini tuh ada yang dipanggil buco atau kaco, namanya siapa gitu. Kalau di yang Kumiai sekarang itu kita pakai semuanya nggak pakai jabatannya, jadi semua kita panggil pakai san. Siapa-siapa san gitu. Jadi bukan siapa-siapa buco. Kalau di perusahaan yang sebelumnya, kalau dia pun buco atau kaco, pasti kita belakangnya kita panggilnya buco. Kayak gitu. Jadi memang itu beda perusahaan, beda budaya. Jadi memang ya kita harus ikutin aja sih gimana apa namanya budayanya gimana, lingkungannya gimana. Cuman yang namanya apa sih senioritas apa segala macam yang diceritain apa namanya. Kalau misalnya pernah dengar cerita-cerita tentang budaya Jepang, pasti senioritasnya tinggi apa segala macam. Saya sih sebagai orang asing nggak ngerasa. Mungkin kalau untuk orang Jepangnya mungkin merasa ya, oh saya masih junior atau gimana gitu. Tapi kalau saya sebagai orang asing yang bekerja di perusahaan itu saya nggak ngerasa ada senioritas. Mereka semuanya kalau misalnya kita nggak tahu, kita tanya mereka ngebantuin. Kayak gitu sih, support semua sih. Berarti tergantung perusahaan ya, beda perusahaan, beda lingkungan juga mungkin ya. Beda budayanya juga. Baik, terima kasih Mbak Indah. Selanjutnya mungkin ke Mas Samsul. Lingkungan di kampus mungkin ada profesornya yang agak-agak galak sedikit atau gimana gitu, boleh di-sharing, Mas? Ya, di tempat yang sekarang ini saya di ruangan sendiri, jadi berbeda ruangannya dengan profesor utama ataupun dengan rekan yang lain. Jadi saya ditempatkan di ruangan sendiri, jadi saya diminta untuk mengelola atau jadi leader di ruangan tadi itu. Jadi mengelola proyek, kemudian mengelola mahasiswa yang di ruangan itu untuk bagaimana secara sesuai schedule itu nanti proyek ataupun penelitian itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi lebih ya GBC juga iya, santai juga iya, tapi yang penting hitungannya minggu ini selesai ini, minggu ini selesai ini dan sebagainya. Jadi based on target seperti itu. Kemudian kalau komunikasi dengan yang lain ya bisa dengan Nihongo ataupun dengan Iko ya. Terus suasana kerjanya seperti yang tadi terakhir disampaikan Mbak Indah tadi, jadi tidak ngerasa ada senioritas karena semuanya membantu ya. Jadi kalaupun saya kadang ada apa-apa, kadang saya juga tanya ke mahasiswa, mungkin bahasa ini lebih mengerti, paham maksudnya. Kemudian juga bisa tanya ke bagian administratif ataupun bagian sekretaris juga dibantu dengan baik ya. Sampai jadi kan saya masuknya di sini itu kontrak ya, sifatnya kontrak dan punya yang namanya bos utama ya. Bos utama itu pun juga komunikasinya biasa saja, jadi natural aja gitu. Baik, berarti target per minggunya harus pasti gitu ya, Mas? Iya. Baik, terima kasih Mas Samsul. Baik, selanjutnya mungkin kembali lagi ke Mbak Indah mungkin ya. Ada nggak nih? Nanti ada nggak nih tips menyelam di kehidupan kerja di Jepang? Berat. Apa ya? Apa maksud? Tipsnya kuat-kuatin aja mentalnya udah, gitu aja. Berarti harus kuat baja gitu ya, mentalnya Mbak ya. jangan baperan. Apa ya? Maksudnya gini, baperan dalam artian orang Jepang itu yang
ini dari mata saya ya, dari mata saya nggak tahu ya dari mata mas-mas dan mbak-mbak sekalian. Kalau dari mata saya, orang Jepang itu masih dari sejak saya datang sini tahun 2016 itu masih dalam tanda kutip anti dengan orang asing. Itu satu. Jadi sebagai orang asing jangan ngerasa sampai kok kita didiskriminasi sih, kok kita gini sih, kok kita gini. Enggak, karena ya udah mau gimana lagi, kita udah datang ke sini, kita udah memutuskan untuk mencari uang di sini, mau nggak mau ya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan di sini gitu loh. Itu satu, kita harus ya mau nggak mau kita tetap ya kita punya budaya kita sendiri tahu. Cuman setelah di satu titik kita sudah memutuskan kita untuk tinggal di Jepang, mau nggak mau ada yang harus kita tahan dari budaya kita. Kita harus menerima budaya mereka. Ya udah mereka kayak gini, oh ya udah gitu, terima aja. Itu sih itu kekuatan mental yang di situ tuh yang harus kalau memang mau bertahan di sini sih. Kadang teman-teman saya banyak yang udahlah capek lah kerja di Jepang kayak gini banget sih gitu, akhirnya pulang gitu. Ada yang kayak gitu, tapi setelah bertahun-tahun. Tapi banyak juga yang survive kok, banyak di sini udah sampai 10 tahun gitu, itu masih banyak juga yang survive di sini sih. Iya. Adalah kekuatan mental udah, dan semangat, jangan mau kalah. Kalau kata Mbak Nauli nih, harus kuat mental, nanti mental. Waduh, mantap nih. Boleh, mungkin selanjutnya ke Mas Stanley. Ada nggak nih mungkin tips dan trik? Lagi mungkin Mas Stanley udah 6 tahun ya di Okayama, terus mau pindah ke Osaka juga nih. Ya, betul, kurang lebih 6 tahun di Okayama. Ya, jadi ada nggak nih tips and trik khusus buat survive? Gimana ya, kalau pengalaman pribadi saya, kalau menurut asumsi saya sih, pertama betul apa yang dikatakan Mbak Indah, kita harus kuat-kuat mental di negara orang. Apapun yang diterima, kita juga harus mikir lagi tujuan kita tuh ke sini apa. Gitu. Kalau kita baperan kayak gitu, udah kita nggak bakalan kuat. Banyak juga yang kesehatan mentalnya terganggu gara-gara nggak kuat itu atau bisa dimarahin atasan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga harus bisa beradaptasi juga sama lingkungan sekitar, khususnya orang-orang Jepang juga. Tapi jangan sampai kita kehilangan budaya kita gitu. Jadi pintar adaptasi, dan juga ini sih ya, bahasa juga penting ya. Jadi kalau kita benar, walaupun kita benar tapi kita kurang bisa bahasa Jepang itu, ya kita agak susah mengutarakannya gitu. Jadi kita kerja di Jepang itu ya kebutuhan kita ya bahasanya itu untuk bisa beradaptasi dan juga bisa menguatkan mental kita. Dimulai dari bahasa dulu sih kalau menurut saya sih. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Stanley. Terakhir boleh Mas Samsul. Baik. Sudah dirangkum tadi ya. Mungkin ada tambahan sedikit nih dari rangkumannya. Coba dijelaskan Mas. Iya, sudah mujarab ya. Ya itu tadi kuat mental. Kemudian di sisi lain pokoknya mau belajar ya. Nah mungkin kadang apa yang kita kerjakan itu mungkin belum pernah kita kerjakan sebelumnya, adalah belum pernah ada pengalaman, atau kita agak gimana gitu ya dengan kerja itu, ya pokoknya mau belajar dulu aja gitu. Tadi kayak Mbak Indah udah sempat berpindah ya, dari pekerjaan sebelumnya atau yang pertama ya dari bank dan pindah-pindah kan, akhirnya belajar dari baru. Mas Stanley juga seperti itu, sama juga belajar hal-hal yang baru. Mau belajar ya dengan hal yang baru, kemudian juga kuat mental. Oh iya, kalau saya mungkin lebih ke pengalaman yang berjalan ini adalah penyesuaian dengan ya, waktu kerja juga ya, karena sifatnya adaptif, tidak ada jam pasti ya. Mungkin tadi Mbak Indah, Mas Tani ada jam pasti, jam pagi sampai sore. Nah, posisi yang sekarang ini, baik yang pekerja kontrak ataupun yang sudah tetap itu ya, untuk assistant professor, associate, dan juga yang full professor itu sifatnya adaptif, tidak ada jam pasti.
Kadang mereka belajar berangkat pagi, kadang juga berangkat siang, kadang pulang larut malam, kadang juga sore sudah pulang. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Mas Samsul. Mungkin kita selipkan ada yang bertanya mungkin ya nih dari Bunda Umi. Apakah beda sifat orang Jepang di kampus dan di kantor? Pengalaman saya waktu di kampus senseinya baik-baik. Mungkin boleh dari Mbak Indah nih. Yang mungkin pengalaman sifat orang Jepang di kantor mungkin sudah banyak. Gimana ya, kalau sensei insya Allah baik-baik ya. Kalau sensei kalau di kantor ya sama aja sih, maksudnya sama kayak di Indonesia. Kalau misalnya ada yang pernah punya pengalaman kerja di Indonesia, pasti ada. Orang Jepang juga manusia soalnya, jadi pasti ada orang baik Masih dan ada makan orang, nasi ya Mbak? iya masih sama-sama makan nasi kita semuanya Iya. soalnya. Jadi ada orang baik dan ada orang yang ya begitulah gitu. Jadi ya memang gimana ya, tergantung kita ngadepinnya aja sih. Jadi ya itu tadi dari awal jangan terlalu baper. Kalau memang ya tadi kata Mas Stanley bilang, kalau bisa kita memperbaiki meningkatkan bahasa kita. Jadi kita bisa mengcounter kalau memang kita benar, ya kenapa kita nggak bisa menjelaskan itu dengan baik dan benar gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin selama kita kerja di sini, kita kerja di Jepang, mereka orang Jepang juga sama-sama manusia, walaupun dalam tanda kutip zaman dulu dia menjajah kita, tapi yang nggak usah diingat lagi, itu udah sejarah gitu. Maksudnya kita sama-sama di sini sebagai karyawan satu kantor, satu perusahaan, jadi kita semuanya rata gitu sama. Jadi selama kita bisa mengeluarkan apa yang pendapat kita, mereka bisa mengeluarkan pendapat mereka, kita bisa saling diskusi dengan komunikasi yang sehat, itu udah nggak masalah sih. Baik, terima kasih Mbak Indah. Ya mungkin itu dari sesi 2 dunia kerja ya. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang punya pertanyaan atau apa, boleh dari chat. Nanti kita sisipkan pertanyaan-pertanyaan itu setelah penjelasan dari narasumber. Mungkin langsung aja ya, kita ke sesi yang terakhir. Itu adalah pengalaman mencari kerja. Di sini boleh di-sharing nggak nih cerita-cerita sedikit masa-masa pencarian kerjanya seperti apa? Mungkin dari misalkan lulus bulan apa, terus misalkan mulai cari kerjanya bulan apa, terus mungkin tadi dari kata Mbak Indah ada yang dari Mainavi ya. Mungkin dari info selain website Mainavi mungkin dari apa lagi atau ikut job fair atau gimana. Terus sama boleh nggak apply CV itu sekali banyak gitu misalkan. Boleh mungkin dari Mas Stanley yang masih hangat nih. Oke. Awalnya saya nggak ingin memutuskan untuk bekerja di Indonesia begitu. Jadi agak singkat juga untuk pengalaman pencarian kerja saya gitu. Jadi saya nggak bisa ikut job fair. Oh ya, kalau di Jepang itu rata-rata tahun ketiga ada masa Shushoku Katsudo. Jadi kalau orang Jepang itu biasanya paling cepat itu tahun ketiga itu sudah mulai mengikuti job fair atau interview-interview perusahaan gitu. Jadi nggak mepet sekali kayak kalau budaya kita kan belum lulus itu belum nyari kerja. Kalau di sini sebelum lulus itu dia udah nyari-nyari kerja gitu. Jadi saya itu agak mepet mungkin mulai bulan 11 ya. Saya kan lulus Maret ini. Bulan 11 itu saya baru memulai
mencari pekerjaan lewat aplikasi rekrutmen itu, kayak MyNavi, terus ada Townwalk, Indeed. Nah, kebetulan saya lewat Indeed. Jadi karena nggak ada waktu juga saya ikut-ikut job fair dan pergi ke sana ke sininya, jadi saya pakai aplikasi itu aja. Jadi ada pekerjaan yang saya tertarik nih, misalkan yang berhubungan dengan tenaga kerja asing Indonesia. Nah, saya apply di situ. Sekitar lumayan banyak, ada 20 perusahaan lebih saya apply, dan yang datang emailnya itu ke saya sekitar belasan, dan alhamdulillah ada 3 perusahaan yang nyangkut. Jadi saya dapat 3 naite, ada kayak tadi Kumiai, bagian rekrutmen juga, dan terakhir yang satu ini bidang konstruksi. Nah, tapi saya lebih pilih bidang konstruksi ini. Gitu. Jadi gimana ya? Mungkin kalau teman-teman mau cari kerja tapi sibuk itu, entah itu skripsi atau tesis, bisa kalau di sini itu gampang. Kita bisa pergi ke Halowork juga. Halowork itu ya yang pusat cari kerjaan. Kita riwayat pekerjaan kita ngasih CV, nanti biasanya suka dicarikan. Atau biasanya setiap kampus itu ada career support center ya. Jadi bisa mendukung untuk pelajar-pelajar asing tentunya dalam mencari pekerjaan, bisa lewat situ, departemen situ biasanya di kampus. Mungkin itu aja ya. Jadi di sini karena kekurangan sekali tenaga kerja, jadi kalau untuk orang asing, terutama yang udah punya keahlian gitu, entah itu bahasa dan lain sebagainya, itu gampang, mudah banget. Asal nggak pilih-pilih juga gitu. Ini itu sih. Baik, terima kasih Mas Stanley. Mungkin boleh selanjutnya Mas Samsul, boleh sharing sedikit mungkin mungkin pas jadi asisten profesornya itu tahapnya gimana? Boleh di-sharing, Mas. Ya, oke Mas Akmal. Ya, kemarin pengalaman saya kemarin itu saya dapat informasi awal sekitar bulan April 2022 ya. Nah, di situ informasi awal, kemudian saya mulai menyiapkan ya, segala pemenuhan kelengkapan berkas ya. Dan saya cek untuk persyaratan secara teknis memenuhi ya. Nah, hanya ada satu syarat yang perlu saya kakuning dulu ya ke profesor utama yang di sini ya, untuk memastikan terkait dengan sertifikat kemampuan bahasa ya. Jadi di situ ada kemampuan bahasa baik Inggris maupun Japanese gitu. Nah, di situ akhirnya yang saya coba sodorkan ya, saya waktu itu belum pernah ikut ya Nyoryokusiken ya atau JLPT, belum pernah ikut. Yang saya sodorkan akhirnya ini sertifikat pernah belajar bahasa Jepang. Waktu itu di OKD itu ada kelas bahasa ya, ada kelas bahasa mulai dari level dasar yang saya ikuti sampai level terakhir yang pernah saya ikuti. Di situ juga ada informasi evaluasinya seperti apa dan penilaiannya, dan itu saya coba setel apakah ini bisa dipakai seperti itu ya, untuk persyaratan ini gitu. Nah, coba di Kakuning baru dapat jawaban 2 hari setelahnya ya, 2 hari setelahnya, karena kan seharusnya yang pasti sudah pasti itu mungkin sertifikasi LPD itu yang pasti sudah pasti ya untuk bahasa Jepangnya. Saya belum punya apakah ini. Akhirnya di Kakuning 2 hari kemudian dapat hasilnya, boleh diperbolehkan karena ini sama-sama dari OKD itu. Kemudian dari situ saya juga melewati 2 kali Mensetsu ya. Mensetsu pertama dengan bagian rekrutmen ya, rekrutmen bawah. Kemudian yang kedua adalah sampai ke wakil rektor ya, di
ada wakil rektor yang khusus membawahi bidang pekerjaan saya sekarang ini. Itu yang kedua. Yang pertama itulah aman, kemudian ada persyaratan tambahan yang harus saya persiapkan. Jadi setelah melewati wawancara pertama ada syarat tambahan yang harus dikirimkan, kemudian baru muncul jadwal untuk wawancara kedua. Kedua sesi wawancara ini berjalan secara online semuanya. Kemudian setelah itu baru muncul hasil sekitar bulan Juni akhir 2022. Kemudian memproses untuk COE dan juga IRFS ya. Waktu itu untuk bisa masuk ke Jepang masih dalam kondisi pandemik, maka perlu 2 dokumen utama itu yang dari Jepang harus ada, yaitu COE dan IRFS. Dan di awal September kedua dokumen itu saya terima, akhirnya di akhir September saya bisa kembali ke Okayama lagi. Oh, baik. Terima kasih Mas Samsul. Mungkin selanjutnya boleh Mbak Indah. Untuk Mbak Indah, setelah lulus kuliah, mungkin udah berapa kali apply CV? Terus boleh nggak diceritain nih, misalkan wawancaranya atau tes tertulisnya itu gimana sih? Waktu pas lulus dari Okada itu kan 2019 Maret ya. Saya sebetulnya sama kayak Mas Feby sih, mepet. Jadi nggak ngikut yang namanya job fair apa segala macam, itu nggak ikut karena memang seperti tadi yang Mas Tanli bilang kan, apa namanya, kalau di Jepang itu memang budayanya untuk yang tahun keempat, untuk S1 ataupun S2 itu biasanya, kalau S1 tahun ketiga, kalau S2 tuh biasanya di semester 3 ya. Jadi di 1,5 tahun itu semester ketiganya itu mereka biasanya udah ikut job fair apa segala macam. Kalau saya waktu itu memang pengen lanjut kerja di Jepang, cuman waktu itu masih agak-agak sibuk sama urusin tesis segala macam, jadi nggak benar-benar fokus buat nyari kerja. Cuman pas udah masuk mulai awal tahun 2019 itu baru nyari lewat apa namanya, sama temen dikenalin sama rekrut sama agennya. Jadi langsung nggak lewat apa namanya, kalau kayak Indeed atau Duda kadang-kadang kan yang jawab itu mesin ya. Jadi memang dikenalin sama Santoshanya, sama orang Jepangnya, habis itu langsung diwawancara sama mereka, habis itu baru dicariin kerjaan, itu juga apply lewat situ. Terus juga ada di mana, yang di Okada itu juga ada yang tempat buat apa sih tadi Mas Tanli lupa namanya, yang buat nyari kerja gitu loh. Ya pokoknya ada yang di Okada itu juga waktu itu sempat dikenalin lewat situ juga. Terus ada juga dikenalin lagi. Saya waktu pas awal-awal tuh lebih banyak dikenalin sih, mau nggak ini coba gitu. Akhirnya dapat yang di perusahaan yang diekspor impor. Sebelum saya Naite yang diekspor impor ini, sebetulnya di tengah-tengah tuh saya lagi ikut wawancara kedua dari rekrut agen. Itu buat perusahaan yang di Osaka waktu itu. Cuman waktu itu pertama kali ada tesnya SPI, ada tes tertulis. Kalau di Jepang itu memang sebelum wawancara itu mereka ada tes SPI, itu biasanya buat tes kepribadian. Habis itu wawancara lagi, biasanya wawancaranya sekitar sekali atau 2 kali. Nah itu saya yang dari rekrut agent itu saya stop. Jadi saya bilang saya udah dapat Naite di sini, jadi saya nggak ikutan lagi di sini. Kayak gitu. Jadi pas awal di perusahaan pertama itu saya sekitar 2 atau 3 kali apply, dapat Naite yang di perusahaan ekspor impor itu. Kalau pas yang saya pindah ke perusahaan yang sekarang, itu saya sempat ikut sama lagi apply lewat Duda juga, terus ada yang dikenalin sama teman saya juga beberapa kali. Kalau yang sekarang kebetulan saya langsung lewat website perusahaannya. Jadi nggak lewat Duda. Jadi saya buka website perusahaannya, dia ada tempat yang rekrutmennya, dari situ saya langsung kirim email, boleh nggak saya apply di sini, mereka jawab, boleh, saya kirim CV-nya, dari situ wawancara 2 kali, diterima, nego gaji, oke. Baik, terima kasih Mbak Indah. Ada pertanyaan nih dari Mbak Diva EP. Kalau cuma punya resident card dan cuma lulusan SMA di Indonesia,
lalu cuma punya skill N5, apakah persyaratan ini cukup untuk melamar kerja? Mungkin boleh dibantu jawab Mas Stanley. Oke, saya bisa bantu jawab sebisa saya. Ya. Mungkin yang dimaksud ini resident card ini ininya apa sih? Apa si kakunya Aduh, itu? itu mungkin ya. Visanya apa? Visanya itu apa gitu ya. Tapi kalau ada biasanya di belakang resident card-nya itu ada tulisan, ada cap dari imigrasi untuk diperbolehkan bekerja 28 jam. Itu untuk pelajar atau untuk visa-visa apa misalkan nikah sama orang Jepang begitu kan. Itu bisa minta cap ke imigrasi, kalau setahu saya sih gitu. Jadi dibatasi jam kerjanya itu 28 jam. Mungkin bisa aja nggak, mungkin setiap bidang juga, setiap bidang pekerjaan nggak melihat skill apakah punya N5 atau N2. Jadi ada perusahaan yang cukup bisa N5 aja cukup gitu. Ada juga perusahaan yang harus memerlukan bahasa gitu agar tidak ada apa mengurangi kecelakaan kerja gitu. Ada aja begitu. Jadi bisa aja sih untuk pertanyaan Mbak Diva ini, kenapa nggak bisa ya? Kalau setahu saya sih bisa, begitu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Indah atau Mas Samsul? Saya Ya, boleh boleh. menambahkan sedikit. Boleh. Kalau yang saya tahu mengenai visa yang di Jepang itu untuk visa kerja itu beda syaratnya. Jadi kalau untuk visa kerja kayak yang saya atau Mas Stanley itu kan kita Gijinkoku namanya, Gijutsu Jimbung apa lupa namanya. Pokoknya itu panjang. Saya ingatnya nyebutnya Gijinkoku. Nah, itu syaratnya pertama adalah harus lulus universitas. Baik universitas yang di Indonesia ataupun universitas di Jepang. Kalau masalah skill bahasa itu tergantung sama kayak Mas Tanli tadi bilang tergantung perusahaannya itu dia terima atau enggak. Cuman kalau untuk yang hanya lulusan SMA sekarang itu ada yang namanya Tokutegino, jadi bisa nyari dari situ. Tapi kalau untuk Tokutegino itu harus lulus satu SSW-nya dulu di bidang apa. Yang kedua kalau nggak salah N5 apa N4 ya, dia A2 itu berarti N4 sih kalau nggak salah. Harus ada kayak gitu. Di sini sih. Kalau untuk Tokutegino itu untuk lulusan SMA nggak masalah. Kayak gitu. Nah, satu lagi tadi yang kata Mas Stanley, kalau misalnya untuk sebagai apa namanya kalau nikah sama orang Jepang itu sebetulnya bisa. Jadi nggak perlu ngelihat skill N5 atau apa gitu. Yang penting dia visanya bisa bekerja. Gitu. Yang penting ada izinnya ya. Maksudnya selama apapun visanya, kalau ada izinnya untuk bekerja itu pasti bisa. Asal jangan visanya misalnya dia nempel sama keluarganya, kan ada visa keluarga tuh, dia nggak ada cap izin buat kerjanya, itu nggak boleh. Itu melanggar aturan di sini jatuhnya. Kayak gitu. Baik. Terima kasih Mbak Indah. Mantap, terima kasih Mbak Indah. Sama-sama. Mungkin kita lanjut sedikit ya. Tadi mengenai dari Mbak Indah nih ada nego gaji. Mungkin kita tanya ke Mas Samsul. Mas Samsul, Saya ya, oke. ini ada nego gaji gitu nggak, Mas Samsul? Saya Dikit Mas Samsul spill. saya kemarin nggak ada. Ini Spill Mas Samsul berapa Mas Samsul? sudah sesuai ini apa? Jadi dari dokumen yang kita kirimkan, kemudian dari hasil wawancara itu dalam kampus sudah punya regulasi atau aturan bahwa yang masuk pertama kemudian dengan kemampuan seperti ini, dengan kapabilitas seperti ini, itu masuk dalam nomor berapa itu, nomor 30 apa nomor 36, nomor 30 dia standarnya berapa, nomor 36 berapa gitu. Jadi sudah
Dan makanya sempat ada 2 kali wawancara untuk memastikan kemampuan. Jadi waktu wawancara pertama selesai, diminta menunjukkan dokumen tambahannya. Oke, selesai, masuk wawancara kedua, kemudian muncul hasil. Ketika hasil itu muncul, itu berikut dengan hasil akhir bahwa kemampuannya merujuk pada peraturan sekian, itu masuk pada standar gaji nomor sekian, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada tambahan nih untuk Mas Samsul ya? Ada pertanyaan soalnya dari Mbak Aprilia Nurfitrianti. Ada 2 pertanyaan, kita dari pertanyaan kedua dulu ya. Terkait bekerja di kampus, apakah publikasi lalu pengalaman riset jadi poin penting? Lalu tadi sempat info terkait kemampuan bahasa, apakah bisa memilih atau wajib keduanya, bahasa Jepang dan bahasa Inggris? Boleh dibantu jawab Mas Samsul. Baik, dari siapa ini? Ya, oke. Untuk bekerja di kampus, ya untuk publikasi, kemudian pengalaman riset, ini betul jadi poin penting. Waktu terutama kemarin dari pengalaman saya, waktu di wawancara yang kedua, karena itu memutuskan iya dan tidak, itu dicek. Terutama setelah selesai dari kampus ya. Jadi saya kan terakhir di Okadai September 2020. Kemudian dicek itu. Setelah 2020 pulang sampai akhirnya posisi saya itu wawancara, apakah sudah ada publikasi lagi atau sudah ada pengalaman riset lanjutan seperti itu. Jadi kalau di tahun itu atau di masa itu vakum, tidak ada penelitian sama sekali ataupun tidak ada publikasi, mungkin saya tidak di sini sekarang seperti itu. Karena waktu itu dicek lagi enggak. Nah, meski waktu kemarin juga ditanya meskipun itu publikasi dengan bahasa lokal itu juga bisa disampaikan karena itu akan dicek. Waktu itu langsung diminta menunjukkan. Jadi akun Google Scholar-nya dicek. Benar ada apa enggak. Itu mungkin juga akun Scopus dan akun penelitian lainnya. Jadi track record-nya akan dicek, dibuktikan seperti itu. Kemudian terkait dengan kemampuan bahasa, apakah bisa memilih atau wajib keduanya? Nah, untuk bahasa dari awal di requirements-nya itu sudah menyebutkan, jadi harus ada kemampuan keduanya. Tapi terkait dengan apakah bahasa Jepang itu harus yang sudah N1 mungkin, itu tidak ada informasi seperti waktu itu. Jadi ada kemampuan bahasa Jepang, terutama bisa ngobrol atau ngomong. Kemarin waktu wawancara itu diminta untuk praktis wawancara dengan bahasa Jepang juga. Gitu. Jadi yang dicek bisa ngobrol, bisa mengerti apa yang diomongkan begitu. Sampai sekarang untuk tulis memang tidak bisa ya. Gitu. Gak apa-apa Mas, semangat. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya tadi dari pertanyaan kedua ke pertanyaan pertama. Mungkin untuk Mas Stanley atau Mbak Indah ya. Chance untuk yang pernah sekolah kemudian pulang kembali ke Indonesia untuk bisa melamar pekerjaan di Jepang, apakah lebih sulit dibanding yang masih tinggal di Jepang? Misal chance-nya sama, apakah ada rekomendasi link pencarian kerjanya? Boleh dari Mas Stanley atau Mbak Indah mungkin? Ayo Mas Stanley. Boleh, Mas Saya Stanley. jawab sebisa saya aja ya. Ya. Jadi gimana ya? Untuk sehabis pandemi ini memang banyak sekali lowongan pekerjaan untuk orang asing, khususnya yang ada di Jepang ataupun di luar negeri yang mau ke sini. Kalau dulu sih masih agak sulit ya waktu masa pandemi itu untuk pekerja yang ada di luar negeri untuk bekerja ke Jepang.
Tapi setelah lewat pandemi ini sudah bisa masuk kembali gitu untuk pekerja-pekerja asingnya. Jadi nggak begitu sulit asalkan ada perusahaan yang siap menerima kita gitu atau yang merekomendasikan kita dan juga yang siap mengurus berkas-berkas kita juga. Kalau ada sih gampang gitu, mudah-mudah aja. Tapi memang setahu saya itu yang diutamakan itu yang tinggal, yang berdomisili di Jepang dulu. Jadi mungkin untuk pengurusan berkasnya yang ada di luar negeri itu mungkin agak ribet juga begitu. Perusahaannya jadi lebih baik merekrut yang ada di Jepang dulu aja gitu daripada yang ada di luar negeri. Tapi bisa. Kalau ada perusahaan penerimanya gitu kita kalau direkomendasikan dari teman kita mungkin itu bisa aja. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Indah. Mungkin ada tambahan? Apa ya? Sama sih kayak Mas Stanley. Memang kalau ada yang mau terima, ya udah itu aja. Jadi memang yang rekomendasi, link pencarian kerjanya rekomendasinya itu biasanya nggak ada ya. Biasanya kita kalau misalnya udah balik ke Indonesia itu infonya ya dari teman-teman aja. Ada yang cari, mau nggak coba gitu. Biasanya kayak gitu sih. Baik, terima kasih Mas Stanley, Mbak Indah. Tapi bisa kok, bisa. Mau di sekarang itu kan karena udah lewat pandemi, mau di dalam negeri atau di luar negeri juga bisa masuk. Semangat. Semangat Mbak April. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya linearitas dengan bidang ilmu waktu sekolah atau kuliah itu perlu nggak sih waktu apply kerja? Misalkan kita kerja di manajemen misalkan, terus apply kerjanya tidak manajemen, itu gimana? Atau harus sejalan banget? Mungkin boleh sharing sedikit Mbak Indah. Kalau yang saya tahu, biasanya sih, kalau saya karena sastra Jepang ya, jadi saya nggak ngerti apa-apa selain Jepang. Mau nggak mau, bidang saya beda banget kan semuanya. Jadi memang yang satu ekspor-impor, yang satu ngurusin orang Indonesia. Tapi memang dari secara izin visanya, itu kita mau nggak mau harus ada yang namanya linear ilmunya. Jadi dibalik yang kita visanya tetap mungkin kalau untuk Mas Samsul visanya beda ya, karena pengajar kan. Kalau untuk yang kerja secara umum itu yang tadi saya bilang visa Gijinkoku itu saat pengurusannya itu memang harus ada linearitas apa yang ilmu yang kita punya dengan apa yang akan kita kerjakan. Kayak gitu. Kalau saya, kenapa yang di perusahaan pertama bisa? Karena perusahaan itu punya cabang di Indonesia dan Malaysia. Jadi saya kerjanya memang berhubungan Indonesia sama Malaysia. Jadi di situ saya tetap di dalam kantornya memang tetap pakai bahasa Jepang, urusan impor segala macam. Cuman secara komunikasi saya tetap orang Indonesia. Jadi di situ saya punya izinnya adalah sebagai Tsuyaku Hoyaku, sebagai penerjemah di situ. Dan dari penerjemah itu dibalik di komanya itu adalah dengan gyomu yang umum di dalam perusahaannya. Kayak gitu. Nah, untuk perusahaan yang sekarang pun sama. Jadi karena memang saya berhubungannya dengan Toko Tegino atau dengan pedagang Indonesia, yang mau nggak mau memang Honyaku kayak gitu. Jadi kalau yang saya tahu sih memang harus ada linearitas dalam artian satu kemampuan bahasa Jepang, kedua adalah kita orang asingnya itu dari negara mana dan perusahaan itu ada hubungannya sama negara kita atau enggak. Kayak gitu. Itu yang saya tahu ya. Walaupun misalnya saya bukan sastra Jepang, misalnya kayak Mas Stanley sebelumnya manajemen, bukan sih S1-nya ya? Bukan ya? Satu saya manajemen, S2 kan, saya sosial. Misalnya S1-nya manajemen gitu. Terus beliau bisa bahasa Jepang, tapi pas kerjaannya bidangnya manajemen.
walaupun dia nggak ada di perusahaan itu, nggak ada hubungannya sama orang Indonesia, itu bisa kayak gitu. Kalau saya kebalikannya, di perusahaan yang ekspor impor ini kan sebetulnya hubungannya ekspor impor kan, tapi saya nggak ada ilmunya. Ilmu saya cuma sastra Jepang. Tapi perusahaan ini punya hubungan dengan Indonesia. Saya orang Indonesia, jadi saya bisa masuk ke sana, izin visa saya keluar. Kayak gitu penjelasannya. Baik. Terima kasih Mbak Indah. Tanya untuk Mas Stanley mungkin. Ada syarat tertentu nggak untuk kemampuan bahasa Jepang level berapa? Misalkan untuk apply kerja di perusahaan Jepang itu mungkin harus N berapa atau gimana? Mungkin boleh di-sharing. Oke, kalau setahu saya itu rata-rata kalau untuk jenis pekerjaannya seperti Mbak Indah dan juga untuk yang berhubungan dengan tenaga kerja asing itu biasanya perusahaan Jepang itu mintanya minimal N2 gitu. Banyaknya seperti itu. Tapi ada case juga senior-senior saya yang belum punya juga itu bisa tergantung perusahaannya. Persyaratan perusahaan untuk merekrutnya tuh dibutuhkan nggak nih N2 ini? Atau hanya butuh N3 saja begitu. Bisa seperti itu. Tapi banyaknya itu harus punya N2 bahasa Jepang. Dan juga tambah lagi harus punya ini SIM mobil. Biasanya kalau berhubungan dengan perekrutan itu kan kita kesana kesininya kan itu pakai mobil perusahaan. Jadi yang punya SIM mobil itu diprioritaskan gitu. Tapi ada tambahan juga nih untuk pertanyaan yang tadi. Saya juga kan riset tenaga kerja asing di tesis saya ini. Tidak harus linear juga bisa, asalkan punya kemampuan bahasa Jepang N1. Dan itu ada visa lagi selain Gijinkoku. Itu nggak harus linear, jadi ada namanya visa Tokutei Katsudo 46. Nah, itu bisa fleksibel kemana aja. Untuk case senior-senior saya ada case dia itu manajemen sosiologi S1-nya, tapi karena dia punya N1, maaf. Jadi dia itu bekerja sekarang itu di Shisetsu, panti jompo untuk mengurus perawat gitu. Mengurus lansia. Itu bisa asalkan punya N1 dan juga minimal harus S2 lulusnya di Jepang itu. Baru bisa mengajukan visa Tokutei Katsudo 46 itu. Tapi sejauh ini banyak perusahaan sih yang butuhnya N2. Jadi kalau emang benar-benar pengen kuliah di sini ya minimal harus punya N2. Jadi untuk bisa lebih diprioritaskan oleh perusahaannya sendiri gitu. Kalau bisa lagi punya SIM mobil gitu. Tapi buat teman-teman yang belum punya juga mungkin bisa nyari perusahaan yang tanpa persyaratan harus N2, N1 dan sebagainya gitu. Bisa aja. Seperti itu. Baik. Mungkin ada tambahan nih untuk Mas Stanley dari Mas Takwa. Boleh minta tips dong untuk Saishu Mensetsu. Terima kasih. Jadi untuk interview akhirnya gitu ya. Nah. Biasanya untuk interview akhir itu setelah sepertinya alur rekrutmennya itu sama seperti di Indonesia. Kita play CV, kasih CV, terus Mensetsu interview, tes, lalu rekrutan penerimaan gitu. Kalau untuk interview akhirnya biasanya itu dari perusahaannya itu pemberian naite naite shomeisho biasanya. Jadi bahwa Anda itu sudah diterima loh di perusahaan kita. Biasanya seperti itu sih untuk interview terakhirnya.
Dan juga ditanya apalagi kalau kerja di sini tuh kalian itu kamu itu mau apa ke depannya begitu. Biasanya ditanyanya seperti itu. Biasanya kalau udah saya interview akhir itu biasanya lolos, udah dapat NAITE itu surat perekrutan penerimaan kita begitu. Tahu saya sih seperti itu. Terima kasih, Mas Stanley. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Takwa ya tadi. Baik, selanjutnya mungkin jadi pertanyaan terakhir ini dari sharing alumni yang ketiga. Ada nggak tips and trick jitu atau berupa advice ya? Mungkin advice buat lulus apply kerja di Jepang. Mulai dari Mas Samsul mungkin. Mungkin apakah ada persiapan dulu apa gitu, boleh di sharing. Ya, ya, untuk konteks buat rekan-rekan yang nanti mau mencoba dan pengen jadi akademisi di Jepang. Ya. Pastikan penelitiannya tetap berjalan, tetap ada penelitian atau tetap ada research, kemudian utamanya ada bukti publikasi itu yang sebagai evidence bahwa kita tetap bisa berjalan meskipun setelah selesai kuliah. Karena dulu ya di associate professor saya bilang kalau pencapaian S3 ini itu bukan sebuah pencapaian, tapi baru dapat license untuk bisa melakukan penelitian secara mandiri. Itu. Jadi kalau sebelumnya kita dibimbing oleh sensei diarahkan begitu, kemudian setelah selesai program doktoral itu pintu gerbang pertama awal bahwa kita boleh melakukan penelitian secara mandiri seperti itu. Jadi pastikan tetap bisa berjalan secara kontinu. Kemudian jaga komunikasi ya, dengan sensei ataupun dengan rekan-rekan yang ada di sini. Dan kalaupun dari teman ataupun dari sensei itu belum ada informasi, bisa cek melalui seperti halnya tadi ya. Jadi ada juga website ataupun portal untuk penerimaan akademisi ataupun penerimaan postdoktoral itu di Jepang ada portal sendiri. Jadi tidak hanya portal untuk kerja ya, tapi portal untuk perekrutan the faculty staff itu juga ada. Baik, terima kasih Mas Samsul. Oke, selanjutnya boleh dari Mbak Indah. Ada advice mungkin atau apa? Apa ya? Gitu. Apa ya? Buat teman-teman yang di sini kalau memang berencana dan berniat untuk bekerja di Jepang, satu, bahasanya tolong ditingkatin, paling nggak tadi yang kayak Mas Stanley bilang, N2. Kalau memang kalau misalnya karena beda bidang dengan Mas Samsul yang memang sebagai pengajar ya, pengajar itu ilmunya sudah fokus gitu. Kalau untuk yang teman-teman sekalian mungkin yang lain lulus S2 jurusannya bukan untuk mau menjadi peneliti, paling enggak bahasanya itu satu. Terus pas wawancara ya pede-pede aja sih, maksudnya pede dalam artian kalau ditanya kita jawabnya jangan terlalu sugar coating, jangan terlalu bermanis-manis gitu maksudnya. Jadi ya pede aja pas wawancara. Terus kalau memang bisa belajar bahasa Jepang yang standar. Nggak usah yang pakai songke yang harus sopan apa kayak gimana, enggak. Yang penting desmasnya itu benar gitu. Gitu aja sih pas wawancara. Mungkin kalau misalnya nggak pakai desmas agak gimana gitu mungkin ya perusahaannya. Paling nggak yang bahasa standarnya itu yang harus ditingkatin lagi. Kayak gitu aja sih. Baik, siap kalau gitu Mbak Indah.
Pertanyaan terakhir nih, Mas Stanley, mungkin ada advice. Oke, ya mungkin lebih ke pesan ya. Hmm. Kalau saya pesan untuk teman-teman yang memang ingin bekerja di Jepang, yaitu tadi pertama bahasa. Walaupun tidak semua bidang pekerjaan, jenis pekerjaan itu membutuhkan sertifikat keterampilan bahasa, tetapi alangkah baiknya kita punya kemampuan bahasa tersebut gitu. Ya minimal N2 lah gitu. Karena menurut saya ya, kemampuan bahasa itu karena kita kerja di Jepang itu bukan kewajiban kita, tapi kebutuhan. Lebih ke kebutuhan karena kita yang ingin bekerja di Jepang. Jadi kita tuh harus bisa bahasa untuk berkomunikasi di lingkungan kerja tersebut. Dan lagi untuk wawancara interview itu, ya benar apa yang dikatakan Mbak Indah, kita jangan terlalu manis ngasihnya ini itu gitu. Cukup apa yang punya jawabnya. Jadi cukup apa yang ditanyakan kita jawab. Itu nanti malah jadi bumerang juga buat kita kalau kita, oh saya ini loh. Biasanya perusahaan itu orang perusahaan itu juga menanyakan ini loh karakter Anda itu seperti apa begitu. Entah ceria entah apa. Pasti itu rata-rata nanyanya seperti itu. Jadi jawab aja ceria atau apa bertanggung jawab apa gitu. Seperti itu sih kurang lebih ya. Baik, Semangat aja untuk teman-teman yang ingin melanjutkan bekerja di sini. baik. Terima kasih Mas Stanley atas advice-nya. Ya, karena kita sudah masuk di pertanyaan terakhir ya. Kebetulan nih, malam ini juga kita kedatangan alumni ya. Alumni Okadai juga, Bunda Umi. Mungkin ada sedikit wejangan atau advice gitu dari Bunda Umi untuk kita-kita yang baru mungkin di sini atau gimana? Ya, gini, sejak dulu mungkin sampai sekarang, itu yang penting supaya kita menguasai bahasa Jepang. Nah, itu saya kira penting. Dan kalau bisa, tulisannya juga, ya kalau bisa. Itu. Tapi saya lihat sekarang, untuk tulisan itu kan ada Google Translate yang difoto terus bisa keluar gitu ya. Rasanya kemarin saya, saya kan banyak beli buku-buku bahasa Jepang, sama anak saya itu pakai Google Translate nanti bisa keluar dalam bahasa Indonesia. Tergantung kita maunya apa. Mungkin kalau baca tulisan bisa, tapi perlu belajar budayanya juga tadi ya. Nah, budaya itu memang tadi seperti Mbak Indah tadi, kita harus survive. Nah, ini pengalaman saya, orang Jepang itu memang sifatnya itu diem. Ya, diem kalau bukan berarti dia nggak perhatian, dia merasa takut menggurui atau mengganggu privasi orang gitu. Karena itu saya dulu waktu di Jepang, jadi saya duluan ngomong sama sensei, saya punya kemauan gini gitu. Nah, dengan begitu atau dengan masyarakat Jepang, saya selalu gitu, terus mereka dekat dengan saya gitu. Jadi membina persahabatan sampai saya pulang gitu. Nah, itu mungkin perlu gini, orang Jepang itu ada istilah goeng. Goeng itu uang 5 yen. Saya kira itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bunda Umi atas Ya. advice-nya. Mungkin bisa menjadi pegangan juga bagi kita yang eh, mengenai tentang orang Jepang atau gimana. Ya, terima kasih. eh Karena mungkin sudah sampai di penghujung acara juga. Setelah ini kita akan foto bersama. Jadi untuk teman-teman bisa on kamera ya, bisa ngaca-ngaca dulu atau bedakan dulu. Karena kita habis ini mau foto bersama. Iya. Untuk Mas Basit ya atau gimana? Ini jadi tag-nya di ini atau gimana dulu ya? Atau Mbak Mary mungkin bisa diaba-abakan. Ya, boleh on cam semuanya. Oke. Saya hitung ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ini udah masuk semua Mbak di displaynya di galeri ini itu atau gimana? Udah masuk Udah. semua. Oke, siap. Ini yang belum nyala tinggal Boleh. Mas Aprik Kan? sama Mas Basit. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga narasumber yang telah meluangkan waktunya. Semoga kita bisa mendapat pelajaran yang berharga dari seminar ini ya, webinar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya. Sehat-sehat. Terima kasih semuanya. Terima Sampai kasih. ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Kak Indah, Mas Stanley. Ya, terima kasih. Sama Mbak Indah, terima kasih. Terima kasih sama ya semua. sudah. Sampai ketemu lagi. Oke, selamat Ya, malam. terima kasih semua nih saya dapat info untuk Ya, Ibu Ya, Umi. Bunda. Ibu senpai saya di agriculture juga, Bu. Ya sudah. Oke, salam semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi